Sales freelance atau kanvas versus sales motoris resmi distributor. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Udah beberapa hari saya nggak upload video teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang berkecukupan. Oke. Nah, di video kali ini saya ingin membahas nih pertanyaan terbanyak yang masuk di DM IG dan di kolom komentar YouTube saya. Mas, saya itu mau jadi freelance. Gimana cara menentukan harga jualnya? Mas, saya udah jadi freelance tapi nggak ada yang membeli produk saya karena saya kalah bersaing harga sama sales resminya, Mas. Mas, saya mau jadi seorang sales freelance tapi itu semua produk itu udah ada salesnya. Nah, di video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya supaya seorang sales freelance atau kanvas itu bisa memenangkan persaingan dengan sales resmi distributor teman-teman, atau sales motoris resmi. Nah, silakan kalian tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya kalian benar-benar paham, karena apa yang saya sampaikan di sini akan sangat bermanfaat bagi kalian, terutama seorang sales freelance ataupun sales kanvas. Yang pertama ya teman-teman, apabila kita berjualan, kita hanya bersaing di harga, kita akan kalah. Kenapa? Karena begini, saya akan berbicara dari dua sisi, dari sisi sales motoris resmi dan dari sisi sales freelance. Karena kebetulan juga saya pernah bekerja di beberapa distributor resmi. Jadi saya itu memulai usaha freelance, usaha kanvas itu bukan secara otodidak. Saya sudah ada background seorang sales, ya. Jadi istilahnya itu saya sudah mempunyai dasar dan saya akan berbicara dari dua sisi. Yang pertama begini teman-teman, distributor produk apapun itu ada dua tim sales, yaitu sales grosir dan sales motoris. Nah, terus begini, untuk harga, kalau misalnya nih pemilik toko beli di grosir sama beli di sales motoris, itu harganya itu lebih murah saat beli di grosir. Nah, terkadang sales motoris resmi dia itu berani menjual rugi, dia itu berani menjual lebih murah dari grosir. Kenapa? Yang pertama alasannya adalah itu sebenarnya adalah sales yang males teman-teman. Saya bicara seperti ini karena saya pernah melakukan hal itu teman-teman. Kenapa males dan kenapa saya berani jual rugi? Kerja kok nyari rugi gimana? Nah, jadi begini, sales motoris ya teman-teman, itu ada yang namanya target quantity harian dan bonus achievement. Nah, jadi begini, misalnya saya waktu itu pernah begini, saya hari ini rugi 40.000, tapi saya rugi quantity, target saya itu tercapai, saya masih ketutup dong, kan ada rewardnya teman-teman. Nah, terus saya juga masih punya gaji pokok. Nah, saya setiap hari jual rugi nggak apa-apa. Kenapa? Karena terkadang begini, setiap hari yang penting quantity target saya tercapai selama sebulan berturut-turut, maka saya akan mendapatkan reward dan royalti, uang lagi guys. Jadi sebenarnya bukannya rugi, tapi itu strategi licik seorang sales. Seperti itu teman-teman. Nah, apakah hal itu diperbolehkan oleh pihak distributor? Tentu saja tidak. Apabila nih seorang sales motoris resmi menjual lebih murah dari harga grosir atau istilahnya merusak harga, maka punishment-nya adalah potong gaji dan yang paling parah adalah di-cut. Kenapa? Karena itu akan merusak harga. Itu akan merusak harga pasaran teman-teman. Grosirnya mati. Loh Mas, di grosir kok segini? Saya aja beli sama sales motorisnya segini, ya kan? Akhirnya grosirnya akan mati teman-teman. Orang seperti itu dalam dunia distributor, kalau misalnya ketahuan oleh supervisor atau kadepo, itu akan langsung di-cut. Itu yang pertama. Jadi kita sebagai freelance atau sales kanvas, kita nggak mungkin bersaing dengan harga. Karena kalau misalnya sales freelance kok jual rugi, ya itu namanya sambatan teman-teman. Bahkan istilahnya itu kita itu melakukan hal yang sia-sia. Karena pendapatan seorang sales freelance ya hanya dari keuntungan penjualan produk. Nggak punya gaji pokok, nggak punya insentif, nggak ada yang bayar. Keuntungannya, pendapatannya hanya dari keuntungan penjualan produk. Nah, jadi begini, apabila kalian masih mempunyai mindset jualan itu harus bisa kasih harga lebih murah, berarti kalian belum mempelajari ilmu marketing dengan baik.
Ya, saya berani katakan ini berarti kalau misalnya mindset kalian, wah dia kok lebih murah, berarti saya nggak bakal laku. Berarti kalian belum mempelajari ilmu marketing atau strategi pemasaran secara lebih mendalam. Di video ini saya akan kasih tahu caranya gimana caranya supaya kita itu bisa memenangkan persaingan dengan sales motoris resmi meskipun harga kita itu lebih tinggi, teman-teman. Yang pertama begini, bersaing itu macam-macam, teman-teman. Bersaing itu macam-macam, bukan dari bersaing harga. Kalau kita nggak bisa bersaing harga dengan sales resmi, kita bersaing dari segi yang lain. Misalnya dari segi penampilan, pelayanan. Saya akan jelaskan satu persatu. Saya, teman-teman, saat saya menjadi seorang freelance, saya selalu mengutamakan penampilan saya. Begini, saya harus bisa berpenampilan lebih menarik daripada sales resmi produk yang saya bawa. Misalnya nih, ada sales produk kopi merek A misalnya. Saya udah tahu orangnya, wah ini kopi sales A, salesnya seperti ini nih. Nah, saya harus bisa lebih rapi dari dia. Saya harus lebih wangi dari dia. Ya, walaupun mau pas-pasan, yang penting kita rapi, kita wangi. Itu udah menjadi nilai plus tersendiri. Ya logikanya kita datang ke toko ya teman-teman, terus kita itu bau keringet, kita itu mukanya berminyak seperti gorengan. Toko itu malas ngobrol sama kita. Ya. Nah, kalau misalnya kita wangi, rapi, otomatis itu udah menjadi nilai plus tersendiri untuk kita. Ya setidaknya kita akan disapa sama pemilik toko. Ya mas, gimana? Ada perlu apa mas? Nah, itu yang pertama ya teman-teman, penampilan yang menarik. Terus berikutnya, kita harus bisa mempresentasikan produk, menjelaskan produk teman-teman secara lebih detail. Jadi istilahnya itu kalau ngomong itu jangan plegak-pleguk teman-teman. Dalam artian ya, kita bisa presentasi secara baik. Jadi kita ngomong apa, toko itu paham. Ini loh bu, saya jual kopi, ini perenteng harganya segini. Kalau beli satu karton harganya nanti saya kasih diskon 2% misalnya. Nanti saya bonus air minum mineral misalnya 2 botol dan lain sebagainya. Banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan ya teman-teman. Nah itu adalah cara yang kedua, yaitu dengan cara melakukan hal seperti itu. Nah setelah itu begini, terkadang ya teman-teman, selain orang itu mau membeli, itu sebenarnya bukan karena produk atau harga yang murah. Orang itu membeli itu sebenarnya 80% lebih tertarik dengan siapa yang menjual daripada apa yang dijual. Saya sudah membuktikannya sendiri teman-teman. Saat saya resign dari distributor, saya udah nggak ada hubungannya dengan dunia distributor, saya berdikari menjadi freelance. Saya datang, mas sekarang bawa apa? Toko yang akan tanya sama kita. Kenapa? Karena dia udah kenal sama saya udah punya background. Seperti itu teman-teman. Bahkan saya pernah mencoba, saya itu berjualan produk peluit, sumpritan. Satu karton habis teman-teman. Habis, saya kelilingin itu habis. Logikanya produk itu apaan sih? Dalam artian itu produknya itu ya sekarang siapa sih yang mau beli sumpritan atau peluit? Tapi logikanya laku teman-teman. Nyatanya laku. Kenapa? Ya karena toko mungkin pekewo, karena pernah kenal, udah akrab. Jadi saya beli apa? Ya udah mas, tak coba tak larisi. Dari situ udah membuktikan bahwa 80% orang membeli produk karena yang pertama tertarik dengan siapa yang menjual, 20%-nya tertarik dengan produk yang dijual. Itu poin pentingnya teman-teman. Ya, nah terus begini. Kalau misalnya kita nggak bisa bersaing dengan harga, kita nggak bisa ngalahin harga sales motoris karena dia berani jual rugi, masih ketutup gaji. Kita bersaing di pelayanan, kita bersaing di pendekatan toko. Misalnya begini pelayanan, bu atau pak, bu kalau misalnya beli sama saya, nanti kalau misalnya produknya habis, ibu tinggal WhatsApp saya, nanti saya pasti datang bu, seperti itu. Kalau misalnya sales motoris yang resmi dari distributor, itu ada yang namanya call sheet atau istilahnya CRC teman-teman. Jadi kunjungannya itu sudah ditentukan sama pihak supervisor. Hari Senin kecamatan A, Selasa kecamatan B, Rabu kecamatan C dan seterusnya. Itu udah ditentukan. Nah kita ambil istilahnya kita ambil kesempatan untuk memberi pelayanan lebih. Caranya gimana? Bu, kalau misalnya nih ibu beli produk saya hari Senin. Nah nanti kalau misalnya hari Rabu udah habis bu, atau tiba-tiba ibu pengen beli banyak untuk keperluan,
Misalnya ibu mau beli rokok saya karena ada hajatan nanti malam, langsung saya usahakan datang hari itu juga bu. Itu salah satu contoh nilai lebih. Seperti itu teman. Ya walaupun harga saya lebih mahal sedikit bu, tapi saya berani memberikan pelayanan yang lebih. Nah terus kita juga harus melakukan yang namanya pendekatan toko teman-teman. Toko, yang namanya toko ya teman-teman, kalau misalnya udah akrab, sudah dekat sama sales, bawa apapun pasti dibeli. Percaya sama omongan saya. Dan silakan bagi kalian yang kebetulan juga seorang sales kawakan atau pemain lama dalam dunia freelance, silakan kalian berkomentar di video ini apakah yang saya katakan itu benar adanya ya. Silakan kasih testimoni di bawah video ini teman-teman. Oke, itu adalah cara mengalahkan sales motoris resmi teman-teman. Nah, begini. Lalu bagaimana tanggapan distributor atau supervisor apabila ada pemain freelance? Tanggapannya adalah senang karena distribusi produk mereka lebih rapat. Jadi para freelance seperti saya ini teman-teman, ini membantu mendistribusikan produk mereka sebenarnya supaya lebih rapat. Saya kasih contoh seperti ini. Ada distributor sebuah produk rokok, anggaplah produk rokok. Ada salesnya, sales motoris. Dia datang ke toko, nawarin produk ke toko. Tokonya nggak mau membeli. Ah, di sini udah banyak rokok mas. Rokok baru di sini agak susah. Terus saya datang misalnya, Bu, mas bangkit gimana mas? Sekarang ini bu, saya bawa produk rokok baru. Rokok apa mas? Pindah lagi kerjanya ya? Iya bu, yang kemarin nggak cocok sama gajinya bu. Nah, terus berikutnya biasanya toko akan ya udah sini saya coba salarisin mas. Seperti itu teman-teman. Jadi apa ya? Jadi orang membeli produk itu bukan semata-mata karena harganya murah. Masih banyak faktor yang bisa yang bisa menentukan orang itu mau membeli produk kita atau apa enggak. Jadi kesimpulannya dari video ini adalah perbaiki penampilan kita, perbaiki cara ngomong kita. Terus berikutnya adalah perbaiki cara kita melakukan pendekatan dengan pemilik toko, bina hubungan yang baik ya teman-teman. Ya untuk cara membina hubungan yang baik itu macam-macam. Contohnya kalau misalnya saya ya teman-teman, Bu, ada nomor WhatsApp nggak? Buat apaan mas? Gini bu, nanti kalau misalnya ada info kenaikan harga, nanti saya kasih kabar sama ibu. Jadi ibu bisa nyetok seperti itu. Jadi kalau misalnya ada harga naik, ada info promo, nanti saya kabarin ibu seperti itu supaya ibu bisa gerak cepat. Seperti itu teman-teman. Itu. Nah terus kalau misalnya saya udah punya nomor WhatsApp-nya, sesekali biasanya kalau pemilik toko itu bikin story malam minggu gabut, nah saya komen. Dalam artian supaya terjadi komunikasi. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah jangan bersaing dengan harga ya. Harga yang murah belum tentu membuat seseorang itu memutuskan untuk membeli produk kita. Bersaing bukan hanya dari segi harga. Oke? Coba bagi kalian yang nonton video ini dan kalian seorang sales freelance, silakan kalian berkomentar di video ini kalian sales freelance produk apa dan dari kota mana. Salam kenal untuk semuanya. Dan bagi subscriber baru ya teman-teman, silakan kalian tonton video-video saya sebelumnya yang membahas mengenai strategi marketing atau strategi pemasaran teman-teman. Dan bagi subscriber lama yang masih stay bersama saya ucapkan terima kasih. Oke, mungkin itu aja videonya. Kita next di video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya setiap saya upload video terbaru kalian langsung dapat notifikasi. Terima kasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.